Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan atau nanti kita sebut dengan GLBB adalah gerak pada lintasan lurus di mana kecepatan benda berubah secara beraturan. Jadi di sini perubahan kecepatannya selalu teratur atau nilainya tetap. Sekarang Ibu beri contoh, kalian lihat di sini. Nah, ini misalkan pada detik ke-1 kecepatan benda 2 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Pada detik ketiga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Pada detik keempat menjadi 8 meter per sekon. Pada detik kelima, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, perubahan kecepatan setiap detiknya itu tetap, yaitu sebesar 2 meter per sekon. Maka, ini termasuk GLBB. Sekarang coba kalian perhatikan yang berikutnya. Di sini, sebuah benda pada detik ke-1 kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua, kecepatannya menjadi 3 meter per sekon. Pada detik ketiga, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Pada detik keempat, kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Kemudian pada detik kelima menjadi 10 meter per sekon. Nah, di sini perubahan kecepatannya tidak tetap. Percepatan adalah besaran yang menunjukkan berapa pertambahan kecepatan setiap detiknya. Apa yang terjadi jika benda diam dipercepat sebesar 3 meter per sekon kuadrat? Pada saat benda dipercepat sebesar 3 meter per sekon kuadrat, artinya setiap detiknya kecepatannya bertambah sebesar 3 meter per sekon. Berarti pada detik ke-1 kecepatannya menjadi 3 meter per sekon. Pada detik kedua kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Pada detik ketiga kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Pada detik keempat kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Pada detik kelima, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Jadi, selalu konstan, bertambah 3 meter per sekon setiap detiknya. Nah, sekarang bagaimana kalau benda diam itu dipercepat sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Jadi, di sini kecepatannya akan bertambah sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya. Jadi di sini pada detik ke-1 kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua menjadi 20 meter per sekon. Pada detik ketiga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Kemudian pada detik keempat kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Pada detik kelima kecepatannya akan menjadi 50 meter per sekon. Jadi di sini juga selalu tetap ya, kecepatannya nambah 10 meter per sekon setiap detiknya. Sekarang kalian lihat contoh berikutnya. Di sini kita akan menentukan kecepatan akhir ya. Misalkan di sini mobil ini bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Nah, kemudian dipercepat sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya setiap detiknya kecepatannya akan bertambah sebesar 3 meter per sekon. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kecepatan akhir benda jika waktu tempuhnya adalah 3 sekon? Nah, tadi kan kalau 3 meter per sekon kuadrat itu berarti nambahnya 3 meter per sekon ya setiap detiknya. Nah, berarti kalau dalam waktu 3 sekon, kecepatannya menjadi berapa? Nah, di sini ini penambahannya adalah 3 meter per sekon, berarti dikali 3. Nah, 9
ditambah ini kecepatan awalnya 2 meter per sekon, sehingga di sini menjadi 11 meter per sekon. Contoh berikutnya, misalkan kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon. Nah, di sini dipercepat sebesar 3 meter per sekon kuadrat dalam waktu 2 sekon. Berarti berapa kecepatan akhirnya? Nah, sekarang penambahannya itu 3 meter per sekon setiap detik ya. Berarti nanti dalam waktu 2 detik menjadi 6 meter per sekon. Kan ini pertambahannya. Nah, nanti ini ditambahkan dengan kecepatan awal. Jadi 6 ditambah 4 ya. Jadi nanti kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Berikutnya, misalkan di sini sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Kemudian dia bergerak dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Artinya dia bertambah kecepatannya sebesar 5 meter per sekon setiap detiknya. Nah, sekarang ini ditempuh dalam waktu 4 sekon. Nah, berarti berapa kecepatan akhirnya? Nah, kita lihat dulu penambahannya. Berarti di sini 5 dikali 4 ya. Jadi di sini penambahannya 20 meter per sekon. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan kecepatan awal ya. Jadi 20 nanti ditambah 5. Nah, sama dengan di sini ya. Kita tuliskan 25 meter per sekon. Nah, kemudian contoh berikutnya sekarang menggunakan variabel ya. Di sini misalkan kecepatan awal mobil adalah V0 meter per sekon. Kemudian dia bergerak dipercepat sebesar A meter per sekon kuadrat dalam waktu T sekon. Nah, sekarang berapa nih kecepatan akhirnya? Di sini berarti kita jumlahkan dulu ya. Penambahannya itu kan berarti AT ya. AT meter per sekon. Nah, nanti AT ini ditambahkan dengan kecepatan awal sehingga nanti kecepatan akhirnya menjadi V0 ditambah A kali T, atau kita tuliskan seperti ini, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kecepatan awal? Di sini contohnya sebuah mobil. Nah, di sini mula-mula kecepatannya tidak diketahui ya, belum diketahui di sini. Nah, kemudian dia bergerak dipercepat sebesar 2 meter per sekon kuadrat dalam waktu 3 sekon. Nah, ternyata di sini kecepatan akhirnya menjadi 13 meter per sekon. Nah, jadi di sini kita hitung dulu penambahannya berapa nih penambahan kecepatannya. Berarti di sini 5 dikali 2 ya. Jadi sama dengan 10 meter per sekon. Ini pertambahan kecepatannya. Nah, kalian lihat di sini kecepatan akhirnya menjadi 13 meter per sekon. Jadi di sini kecepatan awalnya sama dengan 3 meter per sekon. Kalau kita jumlahkan kan 3 tambah 10, 13. Contoh berikutnya, misalkan sebuah mobil, nah ini kecepatan awalnya tidak diketahui atau harus kita cari. Di sini bergerak dipercepat 3 meter per sekon kuadrat dalam waktu 30 sekon. Nah, berarti di sini bisa kita hitung kan penambahan kecepatannya berapa? Nah, 3 kali 10, jadi 30 meter per sekon. Nah, di sini diketahui kecepatan akhirnya 31 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan awalnya berapa? Tinggal dikurang aja kan? 31 dikurangi 30. Jadi di sini 1 meter per sekon kecepatan awalnya. Contoh berikutnya di sini, misalkan kita mau mencari kecepatan awal dengan percepatan A meter per sekon kuadrat dalam waktu T sekon. Nah, di sini kecepatan akhirnya adalah V meter per sekon. Nah, di sini berapa nih kecepatan awalnya? Nah, ini sama saja.
Ini kita hitung pertambahan kecepatannya, berarti A dikali T ya. Di sini AT meter per sekon. Nah, kemudian nanti kalau kita ingin mencari kecepatan awalnya, tinggal kita kurangkan saja kan. Jadi V dikurangi A kali T ya. Berikutnya, di sini kita ingin menentukan waktu ya. Jadi di sini kecepatan awalnya diketahui 2 meter per sekon. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ini waktunya tidak diketahui ya. Nah, kemudian di sini kecepatan akhirnya 12 meter per sekon. Nah, dari sini asalnya 2 meter per sekon menjadi 12 meter per sekon. Berarti penambahannya kan bisa kita hitung ya. Berarti 12 dikurangi 2. Jadi di sini penambahannya 10 meter per sekon. Maka di sini waktunya bisa kita hitung. Nah, dari mana? Berarti 10 dibagi 2. Maka di sini bisa kita ketahui waktunya adalah 5 sekon. Kemudian yang ini sama berikutnya. Nah, di sini misalkan bergerak si mobil ini dengan kecepatan 2 meter per sekon. Di sini percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata kecepatan akhirnya menjadi 42 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa menghitung dulu pertambahan kecepatannya. Berarti 42 dikurangi 2. Berarti penambahannya sama dengan 40 meter per sekon. Nah, di sini berarti berapa waktunya untuk mengubah kecepatan dari 2 meter per sekon menjadi 42? Tinggal ini saja kan penambahannya 40 ya. Ini 40 dibagi 5. Karena di sini setiap detiknya dia bertambah 5 meter per sekon. Jadi tinggal kita bagi saja 40 dibagi 5. Jadi sama dengan 8 sekon. Berikutnya, misalkan si mobil ini bergerak dengan kecepatan awal V0 meter per sekon dan dipercepat sebesar A meter per sekon kuadrat. Jadi pertambahannya A meter setiap detiknya. Nah, di sini kecepatan akhirnya adalah V. Nah, berapa nih waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan dari V0 menjadi V? Dengan percepatan A meter per sekon kuadrat. Nah, kita sama dengan yang tadi, kita hitung dulu selisihnya. Ya, jadi di sini pertambahan kecepatannya itu adalah V dikurangi V0 di sini. Nah, maka T-nya ini bisa kita hitung sama dengan V min V0 dibagi A. Ini untuk mencari waktunya, atau bisa kita tuliskan persamaannya menjadi T sama dengan V min V0 dibagi A. Sekarang bagaimana menentukan percepatan? Misalkan diketahui di sini mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Dalam waktu 5 sekon, kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, berapa berarti percepatannya? Nah, kita hitung dulu nih selisihnya, asalnya 2 menjadi 12. Nah, berarti di sini penambahannya sebesar 10 meter per sekon. Nah, di sini terjadi dalam waktu 5 sekon, berarti tiap sekonnya dia namanya berapa? Tinggal kita hitung saja, 10 dibagi 5 ya. Berarti sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi penambahannya 2 meter setiap sekonnya atau setiap detiknya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ini mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon, kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Berarti berapa pertambahan kecepatannya? Tinggal dikurang saja ya. 25 dikurangi 5. Jadi sama dengan 20 meter per sekon. Ini pertambahan kecepatannya. Nah, ini terjadi dalam waktu 10 sekon. Berarti setiap sekonnya berapa nambahnya? Tinggal 20 dibagi 10. Jadi sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya.
Ini contoh menentukan percepatan yang menggunakan variabel. Jadi di sini kecepatan awalnya V0 dalam T sekon, kecepatannya menjadi V meter per sekon. Nah, di sini sama caranya dengan yang tadi, berarti kita hitung dulu pertambahannya, yaitu sebesar V min V0. Ini pertambahan kecepatannya. Nah, nanti untuk mencari percepatannya, nah tinggal kita bagi saja ya. Jadi ini V min V0 per T. Jadi boleh kita tuliskan A sama dengan V min V0 dibagi T. Berikutnya adalah perlambatan. Ya. Perlambatan itu adalah besaran yang menunjukkan besarnya pengurangan kecepatan setiap detiknya. Jadi perlambatan ini kebalikan dari percepatan ya. Biasanya diberi simbol negatif atau tanda panah berlawanan arah. Misalkan seperti ini. Ada sebuah benda, misalkan bergerak ke arah kanan. Jadi itu arah kecepatannya ke kanan. Nah, kalau dia mengalami perlambatan, nah, maka arah perlambatan itu adalah berlawanan dengan arah kecepatan atau arah gerak benda. Contohnya seperti ini ya, misalkan sekarang di sini kita ingin menentukan waktu untuk perlambatan ya. Di sini kita mau menentukan waktunya. Nah, di sini si mobil mula-mula bergerak 8 meter per sekon. Kemudian dia bergerak dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya si mobil ini kecepatannya dikurangi 2 meter per sekon setiap detiknya. Jadi berkurang 2 meter per sekon, dikurangi lagi begitu. Dan seterusnya. Nah sekarang, nanti kecepatannya sampai 0. Ya. Nah jadi berapa nih waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan mobil ini dari 8 menjadi 0. Berarti di sini perubahannya adalah 8 meter per sekon. Nah, di sini pengurangannya 2 meter per sekon. Berarti butuh waktu berapa sekon? Berarti 8 dibagi 2. Maka di sini butuh waktu 4 sekon. Contoh lain, misalkan kecepatan benda 25 meter per sekon. Nah, kemudian dirubah menjadi 5 meter per sekon dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini berarti perubahan kecepatannya berapa? Asalnya 25 jadi 5. Berarti di sini perubahannya min 20 meter per sekon perubahannya. Nah, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi kecepatan 20 meter per sekon? Nah, tinggal 20 dibagi 5 ya. Jadi sama dengan 4 sekon. Berikutnya, kita di sini mau menentukan kecepatan akhir. Misalkan si mobil di sini bergerak dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Kemudian dia diperlambat sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detiknya dia berkurang 10 meter per sekon. Nah, ini terjadi dalam waktu 6 sekon. Berarti berapa kecepatan akhirnya? Di sini berarti kita hitung dulu pengurangannya. Ini 10 dikali 6 ya. Berarti min 60 meter per sekon. Dia berkurangnya 60 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan akhirnya jadi berapa di sini? Nah, tinggal 100, nah, pengurangannya 60 ya, dikurangi 60. Berarti sama dengan 40 meter per sekon kecepatan akhirnya ya. Soal berikutnya.
Nah, ini contohnya dalam bentuk variabel. Misalkan si mobil ini mula-mula bergerak dengan kecepatan A meter per sekon. Kemudian dia diperlambat sebesar B meter per sekon kuadrat. Nah, berarti berapa di sini? Nah, kemudian kecepatan akhirnya menjadi C meter per sekon. Maka berapa waktu yang dibutuhkan? Maka di sini waktunya adalah, nah ini kita hitung dulu kan selisihnya. Jadi A dikurangi C. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan waktunya adalah A dikurangi C dibagi dengan B. Nah, ini contoh misalkan di sini sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dia kemudian diperlambat sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam waktu 10 sekon, berarti berapa kecepatannya? Itu yang pertama ya. Setelah sampai di sini, perlambatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan sampai dia berhenti? Nah, yang pertama ini kita hitung dulu ketika benda bergerak dari A ke titik B ya. Jadi di sini kita lihat nih, asalnya 20 meter per sekon. Kemudian diperlambat sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti dalam waktu 10 sekon, nah berarti setiap sekonnya dikurangi 1 meter per sekon ya. Maka di sini nanti pengurangannya sebesar sekon adalah ini 1 dikali 10 ya. Jadi 10 meter per sekon. Nah, nanti setelah nyampe di titik B kita hitung. Nah, berarti 20 meter per sekon dikurangi 10 meter per sekon. Nah, maka di sini kecepatan di titik B menjadi 10 meter per sekon. Nah, kemudian setelah itu percepatannya dirubah menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Kecepatannya dikurangi 2 meter per sekon setiap detiknya. Nah, berarti sampai dia berhenti atau kecepatannya menjadi 0. Nah, berarti di sini perubahan kecepatannya kan 10 dikurangi 0 ya. Jadi 10 meter per sekon. Nah, dia dikurangi 2 meter per sekon setiap detiknya. Berarti butuh waktu berapa detik? Jadi 10 dibagi 2 ya. Jadi ini membutuhkan waktu 5 sekon atau 5 detik. Berikutnya, bagaimana jika kita ingin menentukan jarak ya. Sekarang kalian lihat di sini. Misalkan ada sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon, kecepatannya bertambah menjadi 5 meter per sekon. Nah, di sini berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 10 sekon tersebut? Nah, di sini kalian lihat, seandainya kecepatan si mobil ini terus 3 meter per sekon, maka akan ditempuh jarak berarti 3 kali 10. Berarti di sini 30 meter. Atau misalkan si kecepatan mobil terus 5 meter per sekon, maka akan diperoleh jarak 5 dikali 10. Berarti 50 meter. Nah, maka di sini jarak yang ditempuh benda ini akan berkisar antara 30 meter sampai 50 meter. Karena di sini kan berubah kecepatannya. Nah, seandainya di sini ketika si mobil ini bergerak nilai 3 meter per sekon ini lebih sering dibandingkan kecepatan 5 meter per sekon, maka nanti si jarak tempuhnya akan mendekati 30 meter. Nah, sebaliknya kalau misalkan dalam perjalanannya si mobil ini kecepatan 3 meter per sekonnya hanya sebentar gitu ya, terus lebih lama dalam kecepatan 5 meter per sekon, maka jarak yang ditempuhnya akan
mendekati 50 meter. Nah, karena di sini adalah GLBB, sehingga kecepatan itu naik secara teratur. Maka kecepatannya tidak dekat ke 30 meter atau ke 50 meter, tetapi berada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah antara ini, sehingga bisa kita hitung jaraknya adalah sama dengan 30 ditambah 50 ya dibagi 2, karena dia geraknya GLBB ya, berubah secara teratur. Jadi di sini kita hitung seperti ini. Jadi sama dengan 30 ditambah 50 ya, 80/2. Ini sama dengan 40 meter. Jadi di sini jarak yang ditempuhnya adalah 40 meter. Contoh lain, misalkan. Nah ini. Misalkan kecepatan awalnya 4 meter per sekon. Dalam waktu 5 sekon menjadi 20 meter per sekon. Nah, berarti di sini nanti jaraknya berkisar antara 4 kali 5, 20 ya. 20 meter dan 20 dikali 5 ini sama dengan 100 meter. Jadi ini jarak yang ditempuhnya berada di antara ini. Nah, karena di sini perubahannya teratur atau GLBB, maka jarak yang ditempuhnya adalah 20 ditambah 100 per 2. Jadi sama dengan 120 dibagi 2, 60 meter ya. Contoh lain supaya lebih paham ya. Misalkan kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Kemudian menjadi 20 meter per sekon. Ini dalam waktu 10 sekon. Nah, ini jaraknya bisa kita hitung langsung ya. 2 kali 10 ditambah 20 kali 10 dibagi 2. Sama dengan di sini 20 ditambah 200 per 2. Jadi S-nya sama dengan 220 dibagi 2. Jadi 110 meter. Soal berikutnya, sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dalam waktu 5 sekon, sepeda diperlambat dan berhenti. Berapa jarak yang ditempuh selama proses perlambatan tersebut? Berapa perlambatan yang terjadi pada sepeda? Jadi di sini sepeda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, kemudian dalam waktu 5 sekon dia berhenti. Berarti kecepatannya menjadi 0 meter per sekon. Nah, di sini bisa kita hitung jarak yang ditempuhnya. Berarti S sama dengan kecepatan awalnya 10 ya. 10 dikali 5. Nah, ini ditambah 0 dikali 5 dibagi 2. Ya, jadi ada di tengah-tengah jaraknya itu. Jadi sama dengan 50 per 2. Nah, jadi dia jarak tempuhnya adalah 25 meter. Jadi ini 25 meter. Menentukan perlambatannya. Nah, perhatikan di sini kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Di sini terjadi pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Nah, ini terjadi dalam waktu 5 sekon. Berarti di sini setiap detiknya atau setiap sekonnya kecepatannya berkurang sebesar 10 dibagi 5 ya. Jadi 2 meter per sekon pengurangan setiap detiknya. Maka di sini perlambatannya atau pengurangan kecepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi ini perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini arahnya berlawanan dengan kecepatan benda ya di sini.
Soal berikutnya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal v0 meter per sekon. Dalam waktu T sekon, mobil dipercepat A meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh selama proses percepatan tersebut? Sekarang kita lihat di sini, ini untuk kecepatan awal, ini percepatannya. Nah, jadi percepatannya itu A, nah artinya apa? Jadi kecepatannya bertambah A meter per sekon setiap detiknya. Nah, maka di sini pertambahan kecepatannya menjadi A dikali T. Ini penambahan kecepatannya. Nah, maka di sini nanti kecepatan akhirnya menjadi V0 ditambah A kali T. Ini kecepatan akhirnya. Maka di sini S-nya bisa kita hitung. S sama dengan, nah ini kecepatan awal. Nah, dikali waktunya T sekon. Nanti dikali T ditambah, nah, di sini kecepatan akhir V0 ditambah AT. Nah, ini dikalikan juga T. Nah, nanti baru dibagi 2 ya. Jadi S sama dengan V0 kali T ditambah V0 kali T di sini ya, ditambah AT kuadrat di sini per 2. Nah, maka di sini kita lihat di sini V0T, nah ini bisa ditambahkan ya. Jadi 2 V0T ditambah AT kuadrat per 2. Nah, ini nanti dipecah sehingga V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, ini jadi kita dapatkan rumus untuk menghitung jarak.